Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du, jamaah sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Al-Ghazali, penulis kitab Bidayatul Hidayah, dan juga untuk seluruh para guru kita yang menyambungkan kita kepada Al-Imam Al-Ghazali, dan juga untuk kita semuanya, seluruh keluarga kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi lahir dan batin kita, menjaga lahir dan batin kita, dan juga membukakan pintu pemahaman bagi kita, menganugerahkan ma'rifah bagi kita, dan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah menyelesaikan kitab Bidayatul Hidayah, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mereview kitab ini dari awal sampai akhir, dan kemudian insya Allah di akhir diperkenankan bagi para jamaah untuk menanyakan terkait tema ataupun yang ada kaitannya dengan tema kitab pembahasan ini. Dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita serahkan sepenuhnya kepada pengurus untuk tema yang akan dikaji apa, dan kemudian atau kitab yang akan dikaji apa. Kalau Al-Fakir mengusulkan ada satu kitab tipis kecil masih terkait dengan akhlak juga, terkait dengan akhlak, judulnya adalah penjelasan atas wasiat Siddiqiyah. Dan jika kalau memang diperkenankan untuk membahas kitab tersebut, insya Allah di pertemuan yang akan datang kami akan bawa kitab tersebut dan akan kita letakkan di perpustakaan kita di masjid ini sebagai inventaris dari masjid ini insya Allah. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab Bidayatul Hidayah ini ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali setelah beliau menyelesaikan kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin adalah kitab tentang akhlak yang pembahasannya amat sangat luas dan detail sekali. Maka dalam beberapa kalimat, beberapa kali Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini selalu sering menyebutkan, jika kamu telah menyelesaikan hal ini, maka silahkan detailnya baca di kitab Ihya Ulumuddin. Beberapa kali seperti itu Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini, di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Maka ini menunjukkan bahwa semua kitab-kitabnya para ulama, buku-bukunya para ulama itu ada tingkatan-tingkatannya. Sama dengan kita ketika mempelajari ilmu-ilmu umum di jenjang-jenjang SD berbeda dengan jenjang SMP, berbeda dengan jenjang SMA, berbeda dengan jenjang di perkuliahan. Perkuliahan pun ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3. Demikian juga kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Kita tidak bisa serta-merta langsung membaca Ihya Ulumuddin langsung. Tidak bisa. Harus memulai dari yang bawah dulu. Harus memulai dari yang bawah dulu, baru setelah itu memulai membaca kitab yang lebih tinggi. Maka kitab Bidayatul Hidayah ini Al-Imam Al-Ghazali membaginya menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah fit ta'at, terkait ketaatan. Terkait ketaatan ini Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi.
Maka di awal kita membahas tentang bagaimana adab bangun tidur dan bagaimana adab mengenakan pakaian. Dari bangun tidur itu ada adabnya di dalam agama kita. Demikian juga ketika ingin mengenakan pakaian ada adabnya, ada tata caranya. Dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali bagaimana adab memasuki al-khala. Al-khala kemarin sudah kita bahas di kajian yang pertama bahwa khala itu adalah toilet tapi yang ada klosetnya. Kamar mandi yang ada klosetnya itu disebut dengan khala. Sedangkan hammam itu kamar mandi yang tidak ada klosetnya. Nah, maka yang ada klosetnya tidak boleh digunakan untuk sholat. Tapi kalau yang tidak ada klosetnya boleh selama suci. Selama suci. Tapi yang nggak ada lah kalau kita sholat di toiletnya yang nggak ada klosetnya. Dan itu ada adabnya. Adab memasuki kamar mandi itu bagaimana sudah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab ini. Kemudian bab yang selanjutnya adabul wudu. Adab wudu. Bagaimana wudu itu sempurna. Nah, kita belum wudu saja belum selesai kadang sudah membahas tentang hal-hal yang lain yang itu sifatnya fardu kifayah. Sedangkan wudu itu fardu ain. Rukun wudu ada berapa? Wudunya kalau tidak sempurna bagaimana sholatnya bisa sempurna? Wudunya tidak sempurna bagaimana sholatnya bisa khusyuk? Setelah itu dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali adabul ghusli, adab mandi. Bagaimana adab mandi? Tata cara mandi bagaimana? Mandi dari apa? Hanya sekedar mandi sunnah atau mandi wajib? Di sini sudah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwa seluruh air itu harus mengenai seluruh kulit. Mengenai seluruh kulit. Bagaimana kalau tidak sempurna mandinya? Artinya dia sholat masih berhadas. Bagaimana sholat dengan berhadas? Diterima atau tidak? Bisa khusyuk atau tidak? Tidak bisa. Ibarat ngecas itu, sholat itu kalau kita ibaratkan ngecas HP itu kabelnya itu putus. Ada yang putus jadi nggak ngecas-ngecas. Karena apa? Karena ada kabel yang putus. Ada kabel yang putus. Ini adabul ghusli, adab mandi, adabut tayammumi, adab tayamum. Tata cara tayamum bagaimana? Tayamum itu disyariatkannya seperti apa? Sudah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Adabul khuruji ilal masjid. Nah, sudah selesai adab-adab yang tadi tentang bersuci. Setelah itu masuk kepada adab bagaimana keluar menuju masjid dari rumah kita. Keluar menuju ke masjid dari rumah ada adabnya. Adabu dukhulil masjid, adab masuk ke masjid. Bagaimana memasuki masjid? Masuk dari pintu yang mana? Kaki mana yang terlebih dahulu masuk ke dalam masjid? Setelah itu adabul khuruji ilal masjid, adabu dukhulil masjid. Setelah itu keluar dari masjid bagaimana adabnya? Semuanya dijelaskan di dalam bab ini. Adabu adabu ma baina tulu'i syamsi ila zawal. Adab bagaimana? Adab antara terbitnya matahari hingga zawal. Jadi masuk masjid itu sebelum subuh atau ketika azan subuh. Setelah sholat subuh, dari terbit matahari sampai ke zawal, tergelincirnya matahari, itu apa saja yang harus dikerjakan, apa saja yang harus dilakukan. Nah, dalam bab ini masa kita berbeda dengan masanya Imam Al-Ghazali. Berbeda dengan masanya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali di dalam bab ini menyarankan kepada kita untuk melakukan qailulah. Qailulah itu tidur sejenak sebelum zuhur.
Wah, kalau kita melaksanakan kitab ini secara tekstual, maka ketika kita kerja di hari Senin sampai Jumat, itu ada waktu khusus di kantor kita tidur. Itu tidak bisa. Artinya apa yang ditulis oleh ulama itu sesuai dengan zamannya. Maka zaman kita pun ini juga ada aturan-aturannya masing-masing. Setelah itu adabul isti'dadi li sa'iris salawati. Adab bagaimana persiapan sebelum melaksanakan sholat-sholat 5 waktu. Ini juga dijelaskan adab-adabnya bagaimana. Adabun naumi, adab istirahat. Jadi dari bangun tidur sekarang tidur lagi. Adab tidur itu bagaimana? Setelah itu dijelaskan adabus sholati, adab sholat. Adab melaksanakan sholat itu bagaimana? Setelah itu dijelaskan adabul imamati wal qudwati. Adab ketika menjadi imam dan adab ketika menjadi makmum. Nah, ini penting. Sudah pernah kita bahas detail ketika itu tentang adab menjadi imam dan adab menjadi makmum. Ini harus diperhatikan bahwa imam itu memiliki adab-adabnya, tata caranya, tuntunannya, dan makmum itu memiliki adab-adabnya dan tuntunannya dan tata caranya. Dan yang paling cepat adalah kita membayangkan bahwa ketika menjadi imam, itu dulu yang menjadi imam itu Rasulullah. Dulu yang menjadi imam itu Rasulullah. Coba bayangkan ketika Sayyidina Abu Bakar menggantikan Rasulullah itu bagaimana rasanya. Nah, sekarang kita yang menggantikan Rasulullah jadi imam itu bagaimana rasanya. Bisa kita membayangkan itu. Dan ketika kita menjadi makmum, bayangkan dulu yang menjadi makmum itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah, kita di posisi itu ketika itu. Maka ketika membayangkan hal-hal yang seperti itu, sulitlah untuk masuk celah-celah setan membisikkan ke dalam hati agar hal-hal aneh itu mengganggu kehusuan kita. Meskipun ya kita manusia, kondisi batin kita berbeda-beda sehingga mempengaruhi kehusuan tersebut. Ini adabul imamah, adab menjadi imam dan adab menjadi makmum. Adabul jumu'ati, adab melaksanakan sholat Jumat. Adabnya bagaimana, tata caranya bagaimana. Dan kemudian dijelaskan di bab selanjutnya adabus syam, adab berpuasa. Jadi adab puasa itu bagaimana sudah dijelaskan. Artinya seluruh ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara global sudah dijelaskan dalam kitab yang telah kita pelajari ini, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Maka secara dasar kita telah mempelajari dan semestinya kita sudah mengamalkan apa yang telah kita pelajari dalam ketaatan-ketaatan tersebut. Dan kemudian Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan ke bagian yang kedua dari kitab Bidayatul Hidayah ini, yaitu Al-Qaulu fi ijtinabil ma'asi, yaitu bab yang membicarakan tentang ijtinabul ma'asi, menjauhi kemaksiatan. Di pengantar bab ini Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa melakukan sebuah ketaatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Akan tetapi meninggalkan kemaksiatan itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang bertakwa. Jadi lebih berat meninggalkan kemaksiatan daripada melakukan ketaatan. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi ketaatan yang kita lakukan ada yang lebih berat. Kalau meninggalkan kemaksiatan itu lebih berat daripada melaksanakan ketaatan, otomatis pahala dari meninggalkan kemaksiatan itu lebih besar daripada melakukan ketaatan. Lebih besar. Nah, ini kemaksiatan. Dan kemudian di dalam bab meninggalkan kemaksiatan ini Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan kemaksiatan yang dilakukan oleh mata itu apa saja, bagaimana meninggalkannya. Dilakukan oleh tangan, dilakukan oleh kaki, dilakukan oleh mulut, dilakukan oleh telinga, dilakukan oleh perut.
dilakukan oleh kemaluan. Itu semuanya dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang kemaksiatan tersebut. Dan kemudian dilanjutkan dengan al-qaulu fi ma'asil qalbi, pembahasan tentang maksiat hati. Bab inilah yang sering ditinggalkan oleh kita semuanya. Dan sekarang juga banyak yang membahas tentang kemaksiatan hati atau maksiat yang dilakukan oleh hati. Tapi kemudian pembahasan tersebut digunakan untuk orang lain. Oh tidak, pembahasan tentang kemaksiatan hati ini kacamata kuda, digunakan untuk melihat diri sendiri, bukan melihat orang lain. Ini yang salah difahami. Maka kemaksiatan hati inilah yang paling urgen sekali, yang paling penting sekali, sehingga kita bisa membersihkan hati kita dan tulus. Dan Imam Al-Ghazali menjelaskan ada tiga kemaksiatan pokok yang dilakukan oleh hati. Mulai dari hasad, dari kikir, al-bukhlu, dengan asyuhu, dan kemudian takabur, ada riya, dan selanjutnya yang kemarin telah kita bahas secara terperinci. Kemudian di bab yang terakhir Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan pembahasan tentang al-qaulu fi adabis suhbati wal muasyarati ma'al khaliqi azza wa jalla wa ma'al khalqi, yaitu bab yang membahas terkait adab bagaimana berinteraksi dan bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Sang Pencipta, dan juga ada bermuamalah dengan ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah bab yang terakhir, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan dari bab ini adalah kita merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu sulit sekali karena Allahnya tidak nampak. Allah itu tidak nampak. Allah itu ada tapi tidak nampak. Dan kemudian adab berinteraksi, bermuamalah dengan ciptaan-ciptaan Allah, maka disebutkan di sini di dalam kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah, bagaimana kita akhlak seorang alim, orang yang berilmu. Itu ada akhlaknya. Al-muta'allim, adab orang yang menuntut ilmu atau sebagai murid, itu juga ada adabnya. Baru setelah itu adab kepada orang tua. Jadi beradab kepada orang tua itu bagaimana? Hak-hak orang tua itu apa saja yang harus dipenuhi. Dan dari ketiga bagian ini, orang yang berilmu, penuntut ilmu atau murid, dan orang tua, maka manusia terbagi lagi menjadi, yang pertama adalah sahabat dekat. Sahabat dibagi lagi, ada sahabat yang untuk urusan dunia, ada sahabat yang untuk urusan akhirat. Kemudian dibagi lagi menjadi al-majahil. Majahil itu orang-orang yang tidak dikenal. Berakhlak kita, interaksi kita ketika berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal itu bagaimana. Baru setelah itu adab berinteraksi dengan al-ma'arif. Al-ma'arif ini adalah orang yang kita kenal, yang zahirnya dekat tapi sebenarnya batinnya memusuhi kita. Ini adab kita bagaimana. Maka keseluruhan dari kitab ini telah kita selesaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan apa isi dari kitab yang telah kita kaji, terkhusus bagi yang menyampaikan di sini. Karena kitab ini agak berat meskipun kecil. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya, menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan baik ketaatan, baik meninggalkan kemaksiatan, dan juga Allah selalu membimbing kita dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keseharian kita, dan juga ketika kita berinteraksi dengan makhluk-makhluk Allah, sesama manusia atau makhluk-makhluk yang lainnya. Ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih ada banyak waktu waktu bagi para jamaah untuk bertanya atau berdiskusi atau menanyakan tentang beberapa hal terkait tema dari yang selama ini kita kaji.
Sebelum masuk ke dalam pertanyaan, saya tutup dulu karena biasanya kalau pertanyaan itu kemana-mana, saya nggak ingin direkam. Kalau pertanyaan, biasanya pertanyaannya kemana-mana dan jawabnya juga kemana-mana. Yang bahaya lagi nanti kalau sudah dipotong-potong, itu kan dipotong-potong, diapa-apakan, itu sekarang bahaya dunia kita seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.